tidak ada masalah asal ada regulasi yang mengatur. Tapi kan di sini posisinya TikTok itu dia muncul sebagai sosmed, tapi dia punya regulasi. Menurut gua apapun platformnya, saat ini mungkin bismillah ya, saran gue dari gue pribadi untuk semua, terutama dalam hal ini yang lebih berwenang dan lebih berkewajiban kan pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah Indonesia ya, termasuk Pak Menteri Perdagangan kita Pak Zulkifli Hasan. Menurut saya yang lebih harus diperhatikan bagaimana Oke, bismillah. Ini hari Kamis pagi, tanggal merah. Kalau di tanggal ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, seperti posisi gue di belakang, gue ada di kawasan ekonomi khusus, salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritasnya pemerintah Indonesia, mulai Borobudur di Jawa Tengah, Likupang di Sulawesi Utara, Danau Toba di Sumatera Utara, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan ini Mandalika ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, di kesempatan kali ini gue coba izin sharing ya mengenai respon gue, mengenai ya, semoga juga menjadi solusi juga terkait akhirnya TikTok Shop resmi dilarang operasinya di Indonesia. Ya, jadi teman-teman semua sudah banyak yang tahu ya kalau pada dasarnya kita itu adalah bangsa yang produktif, termasuk juga distributif juga, dan juga konsumtif. Nah, dari 3 hal ini sebenarnya kita sudah punya bargaining yang pas untuk kalau kita ini sudah punya market yang sangat kuat lah gitu. Untuk internal kita aja udah oke banget, apalagi untuk yang bisa go public, go global. Cuma kan ini juga negara yang terbuka, walaupun juga ya terkadang mungkin sudah tidak seribet dulu gitu. Investasi asing masuk itu sudah tidak seribet dulu ya. Kalau dulu cukup ribet banget bahkan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah nggak seribet dulu, tapi ternyata koordinasi dan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi itunya juga jadi hambatan yang membuat kita jadinya malah nggak maksimal antar ini. Nah, kasus ini adalah contohnya. Sekarang ini Kamis pagi, gue lagi jogging bareng keluarga di Mandalika. Gue terpikir gitu, karena ini juga sedang jadi highlight lah yang lumayan. Izin gue bismillah sambil ngopi. Ya, yang pada dasarnya mereka, maksudnya TikTok Shop ini, yang memang kan kita tahu TikTok gitu loh, yang awal dia muncul itu kan dianggap alay gitu kan. Kita mungkin masih ingat Bo Alpenlibel itu kan. Gue punya senior di kuliah gue, kebetulan skripsinya tentang Bali, kalau nggak salah tentang bullying terhadap bully terhadap si Bowo itu kan era TikTok jauh sebelum pandemi lah gitu kan. Kayaknya sih seingat gue TikTok itu mulai jadi center of attention yang menyeluruh bagi semua orang ya setelah pandemi kan. Nah, jadi awalnya dia itu adalah sosmed, terus lama-lama jadi shop seperti itu. Sebenarnya
tidak ada masalah asal ada regulasi yang mengatur. Tapi kan di sini posisinya TikTok itu dia muncul sebagai sosmed, tapi dia punya regulasi nih, yang sebenarnya Instagram juga sama nggak sih? Coba kan akhirnya Instagram memakai porsinya memang dia hanya mewadahi aja, mewadahi ini ada ibaratnya kalau di satu pasar, satu tempat hall pertunjukan, ini ada bazarnya ya. Nah, kalau Instagram kan punya ada tuh yang shop yang dulu tuh adalah tempat like. Dulu like tuh notifikasinya di situ, sekarang pindah ke atas kan kalau lu lihat di notifikasinya si Instagram. Nah, sekarang dia malah posisinya ada di bawah. Nah, tapi Instagram sepengetahuan gue memang hanya tempat jualan yang jualan memang dia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia yang memang UMKM atau UKM lokal ya juga berjualan di situ, bebas lah. Nah, TikTok menariknya yang memang akhirnya berjualan justru yang sifatnya dari arah produsen itu sendiri, dalam hal ini ya TikTok. Dalam hal ini kan akhirnya orang, mohon maaf, sentimentalnya kan ke satu komunitas atau big company terkait. Dalam hal ini adalah China dengan komoditinya. Nah, itu yang terjadi di TikTok, sehingga China yang terbiasa dengan kultur produksi lebih masif kultur produksinya. Mereka terbiasa dengan manufaktur ya, seperti itu ya. Ya mereka punya wadah manufacturing itu yang akhirnya walaupun bahan-bahan komoditi tekstil yang bahan-bahan dasarnya itu jauh lebih murah, akhirnya sumbernya ke sana semua, bukan ke pelaku lokal. Inilah yang sedang jadi masalah. Nah, alhamdulillah pemerintah melakukan tindakan. Tapi belum lama juga dari TikTok sendiri memberikan respon yang menurut gua cukup bisa diapresiasi. Mereka menghargai atensi dari pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia. Cuma memang berharap kalau ini mereka juga memberi pesan kalau ini sudah banyak nih pelaku-pelaku yang sudah masuk ke, bahkan belasan juta lah yang sudah masuk ke platform mereka untuk berjualan. Nah, harapannya pemerintah Indonesia juga berpikir untuk mengakomodir itu semua. Gimana nih solusinya? Itu wah, menarik. Itu. Nah, begini ya, maksudnya semua itu kan adalah kolaborasi gitu kan. Dari kolaborasi lahirlah kesepakatan, ya, regulasi. Sama lah, mungkin teman-teman sempat ingat pada saat UU Cipta Kerja kemarin rame. Ya sebenarnya itu menarik. Memang adalah urusan perizinan yang intinya tuh perizinan dari mana-mana termasuk dari asing itu menjadi lebih mudah, yang akhirnya seperti disalahartikan kalau itu akan jadi banyak proyek asing yang akhirnya merenggut masyarakat lokal apa. Yang menurut gue itu hanya duduk temunya itu kurang nemu gitu. Ketika jadi masalah akhirnya baru dipermasalahkan semua, terutama dari teman-teman mahasiswa. Yang menurut gue ini hanya salah paham dari semua pihak gitu. Harusnya memang dari berbagai sumbernya itu bertanggung jawab untuk bisa, ini loh, ini begini, kalian maunya apa nih, kita maunya gini pak, ini begini. Nah itu tidak terjadi secara maksimal dalam wadah diskusi yang baik. Diskusi kan akhirnya di tempat sendiri kan, satu di sana, satu di sini, yang sana ngomongnya begini, diliput media akhirnya besar, yang di sana juga ngomongnya beda lagi, diliput media besar. Akhirnya kita baca di sosmed, wah ribet aja gitu. Padahal persoalannya memang hanya duduk temunya itu kurang. Dan ketika duduk temu semua ya inilah juga pentingnya adab yang akhirnya menimbulkan akal sehat. Ya kan, kita sering dengar adab dulu baru ilmu. Jadi itulah, jadi menurut gue persoalan dari TikTok Shop ini menurut gue apapun platformnya saat ini mungkin bismillah ya, saran gue dari gue pribadi untuk semua, terutama dalam hal ini yang lebih berwenang dan lebih berkewajiban kan pemerintah ya,
konsumennya, entah itu market konsumen yang ada di sini maupun market konsumen yang ada di luar, placement produksi yang ada di luar, placement. Jadi kita ini saling timbal balik, bukan timpang sebelah yang di sana lebih banyak produksi, yang di sini lebih banyak konsumennya. Akhirnya kita lebih banyak ngeluarin uang, mereka lebih banyak dapat. Akhirnya mempengaruhi ke fluktuasi. Mohon maaf kalau bahasa saya terlalu teoritis, tapi takutnya salah arti. Tapi intinya akhirnya kalkulasi keuangan nasionalnya malah di sini lebih turun, malah ke pihak asing lebih tinggi. Itu yang jadi persoalannya gitu kan. Saya pikir di negara yang merdeka seperti ini, rasanya juga merdeka juga untuk bisa memilih, tapi juga dengan bijak. Kadang kan bebas itu juga kalau terlalu sewenang-wenang malah lebih dekat kepada kebodohan kan. Tapi kalau kebebasan diatur dengan baik, dengan hati yang bersih, dengan integritas yang oke, ya akhirnya jadi kebebasan yang lebih berkualitas. Jadi bebas tapi tidak sewenang-wenang. Itu adalah kebebasan yang baik. Itu adalah kemerdekaan yang baik, insya Allah ya. Jadi ya itu menurut saya, kalau bahwasannya tidak selamanya produk asing juga ditolak begitu saja tanpa adanya solusi yang baik dan komunikasi yang baik. Karena pada dasarnya tidak semua industri asing itu benar-benar membuat melarat gitu kan. Maksudnya kadang kita juga jangan pakai kacamata kuda juga gitu loh. Barangkali memang ketika dia masuk malah jadi melengkapi kita. Itulah prinsip saling melengkapi. Dan definisi saling melengkapi itu ya akhirnya butuh komunikasi yang baik untuk saling mengerti. Bagaimana ceritanya bisa saling melengkapi kalau saling mengetahui, saling mengenal enggak. Sekalinya saling mengenal malah mengedepankan sentimental, yang artinya apa? Adabnya lah yang kurang. Jadi itu mungkin dari saya. Ini langsung dari Kuta Mandalika, salah satu kawasan destinasi pariwisata super prioritasnya Indonesia, dari 5 yang ada di salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas. Alhamdulillah, masya Allah, keren banget. Ini cuaca sedikit mendung dikit. Kalau di sini nggak terlalu mendung ya di sini nih. Tapi alhamdulillah, semoga di kesempatan yang baik ini ada solusi yang baik untuk kedepannya. Dan teman-teman silakan kalau mau sertakan di kolom komentar atau mau bikin konten yang terkait yang mungkin pembahasannya lebih data, lebih saintis dari gua. Kalau gua kan memang selain melempar opini, selain merangkum informasi, tapi juga insya Allah ya tipis-tipis lah memberikan solusi. Nanti mungkin dirangkum, teman-teman juga punya hak yang sama lah untuk bisa bersuara ya dengan baik. Oke, itu aja dari gua. Sekali lagi langsung dari Kuta Mandalika, Lombok Tengah ya. Kalau kabupatennya ini masuk di Lombok Tengah.